Kriptosias, sepertinya bear market pun terus berlanjut. Namun Kriptosias tidak perlu khawatir karena This Week in Crypto tidak akan kemana-mana. Kita masuk langsung aja ke hottest news pertama kita tentang Twitter Coin. Elon Musk sudah lama menyampaikan tentang visinya untuk Twitter menjadi town square publik di mana setiap orang bisa menyuarakan diri mereka dan bagaimana aplikasi ini akan menjadi batu loncatan untuk menciptakan aplikasi serbaguna yang ingin dia bangun yang akan mencakup fungsi seperti sistem pembayaran terintegrasi dan berbagai layanan seperti shopping dan taksi online. Bagian dari visi aplikasi serbaguna ini tampaknya melibatkan pembuatan cryptocurrency Twitter sendiri. Dengan salah satu peneliti keamanan bernama Jane Manchun Wong baru-baru ini menemukan gambar vektor yang mungkin menunjukkan icon koin Twitter dengan mengekstraksi source code dari aplikasi web Twitter. Dia juga menemukan opsi koin di bagian tips Twitter. Menariknya, Jane telah menghapus semua halaman media sosialnya. Meskipun penemuan ini mungkin tidak lebih dari rumor, sikap absolut kebebasan berbicara Elon tampaknya sangat selaras dengan dunia kripto. Elon Musk sebelumnya juga menunjukkan minat yang besar untuk mengintegrasikan mata uang kripto dengan Twitter. Jadi ini mungkin hanyalah masalah kapan Twitter meluncurkan mata uang kriptonya sendiri. Sepertinya bear market tidak memandang bulu. Ben Zhao, CEO pertukaran kripto yang berbasis di Singapura Bybit, baru-baru ini mengumumkan PHK 30% tenaga kerja yang menyebabkan 1.100 staf meninggalkan perusahaan. Menurut Ben, downsizing itu dilakukan secara keseluruhan dan tim di Bybit telah melakukan yang terbaik untuk membuat prosesnya semulus dan sebaik mungkin. Tahun 2022 bukanlah tahun yang baik bagi dunia kripto. Dengan jatuhnya Terra, Three Arrows Capital, dan FTX, serta perusahaan saudaranya Alameda Research yang telah mengguncang perusahaan-perusahaan raksasa di industri dan juga para investor biasa, serta menjerumuskan Web3 space ke dalam salah satu bear market tergelap yang pernah dialaminya. Pertukaran kripto lainnya seperti Coinbase dan Bitso juga telah memangkas jumlah karyawan mereka dalam upaya untuk bertahan di musim dingin yang gelap ini. Perlambatan industri kemungkinan akan berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama, di mana kita kemungkinan akan melihat lebih banyak tindakan perampingan yang diambil dan juga kemungkinan adanya bankruptcy claim diajukan. BitDAO, token yang dikeluarkan oleh Bybit juga datar di berita saat-saat ini. Ingatlah Kriptosias untuk terus bertahan di masa ini dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati di masa-masa seperti ini saat melakukan investasi. Ingatlah untuk selalu DYOR, do your own research. Di lain hari, peretasan bernilai jutaan dolar lainnya pun terjadi. Baru-baru ini, serangkaian serangan yang terkoordinasi dengan baik terhadap penyedia infrastruktur Web3 Anchor dan penyedia stablecoin Hello Protocol telah mengakibatkan kerugian sebesar 20 juta dolar dengan 17 juta diantaranya belum dapat diambil kembali. Berikut prosesnya. Pertama, seorang peretas menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dalam smart contract Anchor untuk mencetak alias minting sejumlah besar ABNBC token, sebuah liquid staking untuk BNB. Peretas kemudian menjual token ini pada DEX di seluruh chain BNB untuk mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta dolar. Akibatnya harga ABNBC anjlok. Namun perubahan harga ini tidak sempat diperbarui tepat waktu oleh Oracle Protocol Helio yang membuka pintu untuk serangan kedua pada platform peminjaman. Kemudian penyerang, mungkin orang yang sama di balik serangan pertama atau seseorang yang bekerja sama dengan pelaku pertama, menggunakan token BNB senilai 2.900 dolar untuk membeli 183.000 token ABNBC yang kemudian digunakan penyerang sebagai jaminan untuk meminjam 16 juta dolar di stablecoin Hey. Stablecoin kemudian ditukar dengan 15 juta dalam BUSD dan dipindahkan ke Binance. Sampai saat penulisan, 3 juta diantaranya telah didapatkan kembali menurut CEO Binance CZ. Dan kali ini untuk berita yang positif. Goldman Sachs, salah satu bank investasi terbesar di dunia, berencana untuk menginvestasikan puluhan juta dolar ke perusahaan kripto setelah kejatuhan FTX menurut Kepala Aset Digital Matthew McDermott. Menurut McDermott, Goldman sedang melakukan due diligence pada sejumlah perusahaan kripto yang berbeda saat ini. Kami memang melihat beberapa peluang yang sangat menarik dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Mengenai topik FTX, McDermott berkata, tidak diragukan lagi kalau hal ini pasti menimbulkan market setback dalam hal sentimen. FTX adalah anak emas di berbagai bagian ekosistem. Namun untuk menegaskan kembali, teknologi yang mendasarinya terus bekerja. Goldman Sachs tidak asing dengan crypto space, dengan menjadi salah satu institusi pertama yang menawarkan produk derivatif Ethereum dan Bitcoin kepada investor institusional dan sepertinya juga melakukan bidding aset dalam perlelangan kebangkrutan Celsius. Seperti yang Kriptosias sudah dengar, ini memang saat-saat yang sulit bagi pasar kripto. Tapi di waktu yang sama,
Masih banyak nama-nama besar yang tertarik dengan konsep kripto seperti Goldman Sachs yang tetap melihat potensi melakukan investasi dalam bear market ini. Ini menunjukkan kalau dengan adanya bear market, juga ada kesempatan untuk melakukan investasi. Tapi ingatlah satu hal, berhati-hatilah dalam melakukan investasi, dan lakukanlah riset masing-masing. Baiklah Cryptosias, kalau kalian suka konten This Week in Crypto minggu ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel kami dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru di Crypto Space. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.